Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karpet Masjidku, inovator terdepan di bidang industri karpet masjid nomor 1 di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi serta layanan yang ramah, gesit, dan profesional. Produk dan layanan kami mencakup karpet lokal maupun Turki. Kami selalu mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam setiap produk dan layanan yang kami tawarkan. Dengan tim profesional, berdedikasi, dan inovatif, kami terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Visi kami adalah menjadi pemimpin pasar dalam industri di bidang karpet masjid. Kami berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama untuk mendatangkan ridho Allah SWT. Kami bangga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website kami di www.karpetmasjidkuofficial.com atau hubungi kami di 0813 9825 2131. Karpet Masjidku. Ramah, gesit, profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karpet Masjidku, inovator terdepan di bidang industri karpet masjid nomor 1 di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi serta layanan yang ramah, gesit, dan profesional. Produk dan layanan kami mencakup karpet lokal maupun Turki. Kami selalu mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam setiap produk dan layanan yang kami tawarkan. Dengan tim profesional yang berdedikasi dan inovatif, kami terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Visi kami adalah menjadi pemimpin pasar dalam industri di bidang karpet masjid. Kami berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama untuk mendatangkan ridho Allah SWT. Kami bangga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website kami di www.karpetmasjidkuofficial.com atau hubungi kami di 0813 9825 2131. Karpet Masjidku. Ramah, gesit, profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, sahabat-sahabat ruang asa, mohon izin Irgi menyapa di waktu yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana nih kabarnya yang sudah hadir pada webinar pada pagi hari ini? Sehat ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya? Alhamdulillah. Kalau sehat, Masya Allah, tabarakallah. Bersyukur kepada Allah masih kita bisa menuntut ilmu bareng Gurunda Sifu Odas. Ya, Masya Allah akan membersamai kita pada pagi hari ini dengan tema kesehatan. Kaki bukan hanya penopang tubuh. Namun sebelum itu, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, yang sudah hadir dari mana aja nih? Irgi izin sapa yang sudah on cam tentunya. Ada Ibu Saparini. Ibu Saparini kalau boleh tahu dari mana nih, Bun? Nah, yang di kolom komentar silahkan. Kita berinteraksi ya, Ayah Bunda, barangkali Ayah Bunda berkenan ya untuk menyampaikan domisilinya dari mana. Alhamdulillah, Bunda Amini Rosika sehat, Masya Allah. Ibu Ina dari Garut, Jati Mulia, Ibu Saparini dari Bangka Belitung, Barakallah, Alhamdulillah.
Yang lainnya, Ibu Merinda dari Padang, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat ya Bunda ya? Boleh, silahkan. Kita sapa-sapa dulu ya Bunda ya. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan, Bunda. Allah kumpulkan di webinar spesial pada pagi hari ini. Ya, berikhtiar untuk selalu sehat karena dalam kesehatan itu kita bisa mengerjakan banyak hal ya. Selain daripada ibadah tentunya juga pekerjaan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja ataupun sebagai seorang usahawan, insya Allah. Waalaikumsalam Bunda Erni dari Tangerang. Barakallah. Nggak apa-apa Bunda, kalau misalnya tidak bisa on cam ya, untuk sinyalnya semakin bagus, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menyimak dengan hikmat ya, karena insya Allah dengan kita menyimak secara fokus ya, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, Irgi mengajak, nah barangkali Ayah Bunda belum share info kajian ini, silahkan share kepada siapa? Kepada tentunya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, keluarga terdekat, silahkan. Supaya betul-betul ya, menjaga kesehatan itu adalah salah satu kewajiban kita. Barangkali karena sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, sehingga ya kita qadarullah jarang menjaga kesehatan. Karena kaki ini adalah bukan hanya penopang tubuh. Nah, apa saja nih manfaat daripada kaki ini? Nah, insya Allah akan dibahas bersama si Fuodas. Namun, silahkan Ayah Bunda, kami mengajak untuk kita share-share kembali kepada siapa? Kepada keluarga terdekat kita dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Baik itu misalnya kenalan kita, teman kerja ya, atau rekan kerja, baik itu sahabat kita ya, rekan komunitas, silahkan kita share-share ke grup-grup, ke status. Ya, Alhamdulillah Irgi juga sudah share ke status WA, kemudian Facebook ya. Bagi yang punya Facebook ataupun Instagram, silahkan di-share dulu. Karena insya Allah ketika kita menunjukkan jalan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala itu juga. Barakallah. Siapa yang sudah share nih Bunda nih? Ayah, sahabat-sahabat semuanya yang sudah share, boleh Irgi tanya di kolom komentar. Ada yang sudah share webinar ini? Kalau belum, yuk kita sama-sama share Bunda. Kita jadi jembatan kebaikan bagi orang lain. Bu Lilis sudah share, Bu Lilis? Ya, Masya Allah. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih ya, Masya Allah. Alhamdulillah nih Kak Admin sudah share juga. Bu Amini sudah share ke grup dan status. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah kalau sudah share ya, jadi juga sudah share. Barangkali ya ada yang membutuhkan ilmunya karena tidak ada apa informasi sehingga ya seperti biasa. Tapi kalau misalnya ada informasi dari kita, insya Allah akan bermanfaat tentunya. Dan ayah bunda, sahabat-sahabat ruang asa semuanya, Irgi mengajak karena ini waktu yang berkah di pagi hari, bahkan masuk masih masuk subuh nih bunda nih, masih sekitar pukul 5. Nah, ayo Bunda, untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi, mari kita sama-sama support ya. Mari kita sedekah pagi dulu untuk mensupport Ruang Asa atau Masjid Asa Indonesia di rekening BSI 7271117 967. Kita sama-sama support untuk keberlangsungan, kebermanfaatan ruang asa dalam menyebarkan dakwah. Bukan hanya keislaman ya, bukan hanya materi tentang seputar kajian, tapi insya Allah kita akan belajar juga tentang kesehatan. Masya Allah. Jadi ini Islam itu tidak hanya mengaji ya Bunda ya, tidak hanya mengaji, terus tidak hanya mempelajari Al-Quran, tetapi mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, salah satu bentuk syukur itu adalah menjaga kesehatan. Nah, mari kita sama-sama support ya Bunda. Silahkan bisa dilihat di kolom komentar. Mari kita luangkan dan juga sempatkan untuk bersedekah. Semoga ayah bunda dan kita semuanya termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, apakah sudah siap belum nih belajar bersama Gurunda bersama Sifu Odas? Bagaimana nih bunda? Sudah siap?
Kalau sudah siap, mari kita coba sapa ya gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Masya Eri. Allah. Bagaimana nih Sifu kabarnya? Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan antum semua juga dalam keadaan sehat, berkah, dan penuh dengan kesuksesan. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Masya Allah. Ini samaan kita bajunya nih Sifu. Nggak janjian kan? Enggak. Masya Allah ternyata apa saling-saling ini nih, saling kalau dalam apa PPA itu entanglement, Masya Allah, saling doakan, saling support, Masya Allah, Alhamdulillah. Izin bertanya nih, Sifu. Karena memang kan apa kita kan tidak hanya mengaji itu Al-Quran, tetapi mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Salah satunya adalah kebersyukuran menjaga kesehatan. Nah, ada apa nih Sifu dengan tema kita pada pagi hari ini? Kaki bukan hanya penopang tubuh. Nah, boleh di-spill sedikit? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ciptakan manusia memiliki dua tugas. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifatullah. Tentunya untuk menjalankan kedua tugas ini perlu modal. Salah satunya modal yang sehat. Nah, bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan sholat berjamaah yang laki-laki khususnya ya. Kalau berjalannya susah gitu kan. Bagaimana kita akan memikul beban umat yang luar biasa kalau kita jalan pun nggak mampu gitu. Maka penting sekali memiliki aspek kesehatan terutama masalahnya di kaki. Maka pastikan ayah bunda semuanya ikuti sampai selesai. Nah, udah gitu. Masya Allah. Terima Sedikit kasih, aja Sifu. bocorannya ya. Baik, Masya Allah. Ini Bunda nih ternyata sangat-sangat bermanfaat, terutama bagi para ayah ya, bagi para sahabat-sahabat semuanya yang sering ke masjid. Kalau misalnya kakinya sakit, tentunya tidak bisa ke masjid nih. Nah, apa saja yang akan Sifu bahas? Nah, sebelum dimulai, mari kita sama-sama saksikan video bumper berikut ini. Kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya yang sudah standby untuk menimba ilmu bersama si Fuadas. Mari kita sama-sama awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Gurunda si Fuadas kami persilakan. Baik, sebelum dimulai apa jelas ini gambar slide-nya? Kang Inggi jelas gambarnya Kang Inggi. Alhamdulillah, jelas Ibu. Suaranya jelas juga. Aman, Masya Allah. Nah, nanti tolong dibantu Kang Inggi ya kalau ada yang kurang pas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala binimati Islam
wa ala binimati iman, wa ala binimati sehat wal afiyah, wa ala binimati ukhuwah islamiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadah. Robi sodri sodri wa yasiri amli wa udatan milisani yabqali. Robi anjini muzalla mubarokan wa anto khair munjilin. Baik ayah bunda, abang kakak, tuan puan di mana berada, atas kodrat dan iridho Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah takdirkan kita ada di majlis ilmu. Maka kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hadirnya kita di majlis ilmu menjadi wasilah Allah datangkan solusi terbaik menurut cara-cara Allah untuk masalah hidup dan penghidupan. Hari ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan maksimal, melaksanakan iman, kenikmatan beragama. Ini semua tak lupa daripada perjuangan Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ayah bunda, abang kakak, tuan puan di mana berada, alhamdulillah izinkan kembali Al-Fakir Sipu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan yang mudah-mudahan ini kita niatkan semua untuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertemuan yang ketujuh ya, Bang Inggi. Dari Sipu yang ketujuh kali. Nah, ada nggak di antara ayah bunda yang hari ini pernah ikutnya dari sesi 1, 2, 3, 4 sampai yang ketujuh? Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan buat kita semuanya. Baik ayah bunda, abang kakak, tuan puan, pada pagi ini Sipu ingin menyampaikan satu pengalaman, satu testimoni tentang bagaimana kita merawat kesehatan, mencegah bahkan mudah-mudahan dengan izin Allah mampu membantu saudara kita berkaitan dengan kesehatan yang kita boleh melakukan dengan hal yang simpel, dilakukan tempat yang terbatas dan ini dapat dilakukan oleh semua orang berkaitan dengan kaki. Nah, judulnya bicara kaki bukan hanya sekedar penopang tubuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, nah sebagai testimoni, 2 minggu lalu Sipu mengajarkan bagaimana kita membangun satu ketahanan tubuh. Nah, kita dapat bergerak, berbuat, bekerja apapun itu, ternyata dalam tubuh kita itu mengalir satu energi, satu pergerakan. Dan di dalam tubuh kita itu ternyata ada tombol-tombol saklar energi yang boleh jadi kalau itu kita aktifkan menjadi booster. Nah, alhamdulillah di sesi 6 itu ada beberapa sahabat kita yang ikut langsung praktek atas izin Allah, yang napasnya sesak jadi lega ya, yang perutnya kembung, sendawa macam-macam ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat bagi sahabat ruang asa yang hadir pada pagi ini. Apakah ada ayah bunda yang pernah ikut di sesi ke-6? Boleh isi di kolom chat ya, Kang Inggi kalau ada. Ya. Nah, sebelum dimulai, Kang Inggi nampak nggak tangan Baudas, Kang Inggi? Nampak, nampak. Nah, coba ikut semua teman-teman ya. Dimasukkan gini ya, boleh? Boleh Kang Inggi juga ikut ya? Boleh? Nampak ya? Kemudian dikepalkan ya. Nah, dikepalkan gini. Nampak nggak? Ya? Kepalkan. Kalau nggak tahan ya. Kepalkan, tahan. Nah, buka lagi. Ini Anda boleh mencoba tiap pagi. Teorinya sih 100 kali ya. Nah, kita coba sebentar aja ya. Nah, ini jadi satu cara ya mengaktifkan beberapa tombol energi yang ada di telapak tangan. Oke ya. Oke. Ya. Beberapa cara yang dapat kita maksimalkan. Ya baik. Nah, ini ya. Pak Odas akan mencari orang yang tidak setuju. Tidak setuju ya. Sehat adalah pilihan, bukan keberuntungan. Ya. Jadi pola makan, pola pikir, dan gaya hidup kita menentukan masa depan kesehatan kita. Boleh titip kepada anak-anak muda nih, termasuk Kang Inggi nih. Kang Inggi usia berapa Kang Inggi?
25 sih, Bu. Ah, yakin nggak 25 apa 5 tahun ke depan masih sehat? Belum tentu. Belum tentu. Harus yakin ya. Ya. Jadi titip kepada adik-adik, anakku semua yang masih di bawah 30 tahun, ya tolonglah kalau makan jangan cuman enak di lidah, jangan cuman perut kenyang. Hati-hati ya, itu menjadi investasi buat Anda di masa depan. Oke ya. Jadi titip kepada anak yang masih muda-muda karena Pak Oda sudah mengalami seusia Anda gitu ya. Dan teman-teman yang hadir di sini harus mendapatkan satu program, satu statement, mau nggak sehat sampai anak cucu gitu. Nah, kayak gini mau nggak nih? Sehat sampai anak cucu. Nah, yang lain mau nggak? Yang lain nih, coba silakan isi di kolom chat ya. Sehat sampai anak cucu. Karena kenyataannya saat ini belum berkeluarga, apalagi punya cucu sudah sakit-sakitan gitu. Betul nggak ya? Belum berkeluarga, belum punya anak, apalagi punya cucu sudah sakitan. Maka Ruang Asa menawarkan satu program namanya Sehat Sampai Anak Cucu. Betul nggak nih ayah bunda ya? Kakek neneknya masih hidup, orang tuanya masih hidup, tapi anaknya banyak yang meninggal karena penyakit gitu. Ada nggak nih? Ada nggak ya? Kakek neneknya masih hidup, orang tua, tapi anaknya meninggal karena penyakit akibat tadi pola makan, pola pikir dan gaya hidup gitu. Ini ada nih ya. Ada yang mengalami. Nah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita semuanya ya Bunda ya yang sedang belajar. Coba diingatkan, makan, minum jangan setakat enak di lidah, perut kenyang. Tapi itu yang kita makan, yang kita minum menjadi investasi kesehatan di masa depan. Yang kita makan salah, yang diminum salah, maka siap-siap juga sakit menjadi pilihan sendiri gitu. Nah, Jumat lalu kita mendengarkan, kita belajar sama Dr. Vinja bagaimana tentang dehidrasi ya, tentang fungsi ginjal yang sangat luar biasa. Nah, ini menjadi sebuah semangat buat kita bahwa sehat adalah pilihan, bukan keberuntungan. Nah, mudah-mudahan semuanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk memilih hidup sehat dengan cara perbaiki pola makan, perbaiki pola pikir, dan betulkan gaya hidup. Walaupun kita mungkin sesiapa Odas yang sudah 50 tahunan, mungkin ada ayah bunda yang 60 tahunan, jangan khawatir, kita masih punya harapan, masih punya peluang. Dan titip kepada yang masih muda-muda, ingat ya, nggak ada jaminan kita sehat di 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang akan datang. Yang Pak Odas takutkan, ketika yang muda di puncak karir, justru tubuhnya sudah tidak bersahabat. Ada kan di antara anak muda di sini nih, yang seusia Kang Inggi yang tubuhnya sudah mulai kurang bersahabat, sudah tidak temenan ya. Kena kipas angin, masuk angin, pedas dikit langsung mencret, jalan kaki pegal-pegal, nah itu ya. Maka hati-hati, apapun sinyal tubuh kita merupakan cara terbaik memberitahukan kepada kita bahwa ada yang kurang nyaman. Oh baik, sebelumnya ada informasi izin ya, izin ayah bunda, mohon doanya kepada semua yang hadir di forum ini. Guru kita, murabbi kita, Ustadz Indra Firmansyah, malam tadi Allah uji sakit ya, masuk ke rumah sakit. Mohon doa kepada semuanya agar Ustadz Indra diberikan kesehatan sedia kala ya. Izin kepada Bunda mohon doanya buat guru kita, murid kita yang sedang diuji oleh sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik dari keluarga dan kita semuanya. Mohon doa kepada semuanya. Baik kayak Bunda sekalian. Nah, ya. Masalah kita hari ini, bukan hari ini, dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang tuh masalah kita cuma tiga sebenarnya. Ada masalahnya PHK. Ada yang tahu PHK itu apa, Ayah Bunda? Abang Kakak ada yang tahu nggak? Boleh di kolom chat ya. Ada yang tahu PHK itu apa sih? Ada yang boleh? Boleh kasih komen? Apa itu PHK? Ya, ada yang tahu boleh? Kak Inggi boleh tahu? Ya, boleh. Apa itu PHK? Ini masalah kita loh, serius nih. Apa coba? Masalah manusia cuma tiga. P-nya penyakit,
hanya hutang, hanya keluarga. Itu aja penyakit gitu ya. Masalah kita tuh adalah cuma ya kita berkutat-kutit di antara tiga aja. Masalah penyakit, masalah hutang, masalah keluarga. Jadi itu aja. Bicara penyakit, di awal-awal Sipo sudah menyampaikan, bicara penyakit jangan terfokus kepada fisik saja. Tapi yang namanya manusia memiliki rohani, mental, emosi, dan masalah fisik. Dan ternyata fisik itu hanya 10%. Jadi jangan fokus ke masalah fisik saja. Fisik urusannya hanya di dunia. Kita meninggal, sudah selesai tubuh kita, dikubur, dimakan ulat, dimakan rayap, selesai. Tapi yang berharga dan yang punya pertanggungjawaban di mata Allah bagaimana respon ketika sakit. Ibadah kita ketika sakit. Emosi kita ketika sakit. Itulah yang punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terfokus kepada fisik, fisik saja. Nah, mengenai fisik, memang hukumnya fardu kifayah. Harus ada sebagian orang yang belajar. Nah, hari ini Allah takdirkan sebanyak 55 orang yang mengambil tanggung jawab nih, belajar nih. Nah, ya, resikonya apa? Ketika bertambah ilmu, akan Allah uji dengan ilmu itu. Nah, siap nggak nih, ya Bunda nih? Ketika dikasih ilmu, nanti akan ada kasus yang ketika itu Anda dapat ilmunya. Anda mau melakukan atau tidak, ini pilihan. Yang jelas, setiap bertambah ilmu akan Allah uji dengan ilmu tersebut. Nah, mudah-mudahan ayah bunda mengambil peluang belajar dengan serius, minta pertolongan Allah, dan ketika ada kasusnya, Allah beri kemampuan untuk memperbaikinya. Dan jangan-jangan itu Pak ada pada diri diri sendiri, bukan orang lain ya, pada diri sendiri ya, gitu ya. Jadi masalah itu tidak lepas dari tiga hal: masalah penyakit, masalah hutang, masalah keluarga. Dan ini yang paling orang sering curhat ke Pak Odas nih. Pak, saya sakit ini apa obatnya apa? Pak, hutang. Kalau hutang ya bayar gitu. Nah, di ASA tuh ada program namanya bebas hutang ya. Namanya Sabar. Nah, dan ya nanti kalau masalah keluarga banyak ya. Ya, oke ya. Lanjut ya. Jadi masalah kita masalah PHK, penyakit, hutang dan keluarga ya. Nah, bicara ke kaki, nih Polres punya testimoni nih. 2 bulan yang lalu itu kalau bangun tidur apa, tumit kanan tuh sakit itu. Ada yang mengalami nggak hal yang sama? Kalau bangun tidur itu tumit apa? Tumit kanan tuh sakit kalau dipakai di apa? Pakai nginjek tuh. Ada nggak coba nih? Ada nggak di sini ada yang mengalami yang sama dengan Pak Odas nih? Ya, ada nggak? Ada Ibu Rina. Coba siapa lagi nih? Jadi kalau bangun tidur sakit sekali kaki itu ya. Tumit depan ini tumit ya saya ini ya. Itu 2 bulan yang lalu. Nah, qadarullah di Masjid Asyad itu kita ngadain baksos. Banyak yang dokter yang datang. Ya, Pak Odas sebagai orang yang sakit juga tetap konsultasi, bertanya kepada ahli. Ya, tetap. Dan disarankan beberapa hal. Dan ternyata sebenarnya itu ada ilmunya di laptop. Itu ada ilmu. Pak Odas belajar mengajar tentang satu ilmu tentang namanya TCM. Dan ternyata di kaki itu banyak sekali poin-poin penting yang kalau kita stimulan, artinya stimulan tidak sekali ya. Nah, pada 2 bulan ini mungkin setiap mau sholat nih ya, nunggu komat, nunggu azan, itu di stimulan kaki itu. Qadarullah sampai hari ini 90% berkurang sakit tumitnya gitu. Nah, karena merasakan manfaat yang luar biasa, maka pagi ini Pak Odas akan bagi ilmunya. Jadi mohon izin kepada ayah bunda, para terapis, guru-guru di sini yang hadir, izin menyampaikan ilmu ini. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat orang-orang yang barangkali pernah mengalami sakit di kaki ya. Nah, secara teori sakit itu banyak faktor ya, dari gaya hidup ya, kecapean, aktivitas berlebihan, kurang istirahat, atau postur yang salah, atau sepatunya terlalu sempit sepatunya ya, atau yang lainnya. Tapi juga ada kondisi medis yang serius. Ada asam urat, osteoartritis, radang sendi, gangguan tulang belakang, masalah pembuluh darah. Nah, ini semua tidak nyaman.
ya, tidak nyaman buat kita memaksimalkan ibadah, ya. Pernah nggak ya Bunda melihat ada orang secara fisik ini orang sehat tapi ketika sholat duduk di kursi ya, kayaknya kakinya nggak apa-apa sih, ya. Bahkan saya punya tetangga tuh di sini di Cianjur, beliau kena stroke ringan tapi 5 waktunya nggak pernah terlambat tuh. Stroke-nya ringan. Kalau jalan tuh ya pengen apa? Pengen apa? Nuntun supaya cepet, tapi enggak dia agak ngesel. Tapi 5 waktu nggak pernah telat tuh, masya Allah ya. Boleh jadi fisiknya sakit ya, tapi lihat semangat 5 waktunya luar biasa. Tapi di sebelah apa di sisi yang lain banyak orang yang secara fisik itu nggak ada masalah, tapi dengar ajan hari-hari apa hari-hari itu ya, diam aja gitu ya. Ini orang instruktur masih memaksakan ke masjid, masya Allah luar biasa ya. Tetap kita juga bantu secara ikhtiar ya. Jadi sakit di kaki itulah banyak faktor ya. Terlepas dari itu semua ya Bunda ya, tentang masalah sakit kita, ternyata ya kaki itu bukan sekedar apa, tapi jadi peta kesehatan organ. Nah, barangkali ada ayah bunda yang sudah menjadi praktisi pijat refleksi ya, pasti tak paham lah di kaki itu, telapak kaki saja itu gambaran organ tubuh kita tuh. Telapak kaki aja itu gambaran organ tubuh. Maka bersyukurlah kepada ayah bunda yang istiqomah pagi-pagi jalan ya. Kalau apa apa daerahnya bagus tanpa alat jalan aja. Nah, ketika Anda menyentuh tangan, apa menyentuh kaki ke tangan itu suatu hal yang luar biasa. Anda sudah menterapi diri sendiri sebenarnya. Tapi kalau orang malas gerak gitu ya, malas gerak gitu ya, maka ya siap-siap juga ya. Organ tubuh juga malas juga tuh. Malas bekerja sesuai dengan fitrahnya. Jadi organ tubuh kita mulai dari kepala sampai ujung kaki perlu pergerakan, apalagi organ dalam. Dan satu organ yang tidak pernah berhenti itu namanya jantung. Semenjak kita dilahirkan sampai kita mau meninggal itu jantung bekerja terus tuh. Andai kan dia makhluk yang cerewet kayak manusia, mungkin dia komplain, ya Allah, istirahat deh semenit atau 2 menit. Ayo Bunda bayangkan kalau jantung minta istirahat tuh gimana tuh coba? 5 menit aja, waduh bahaya ya. Maka banyak bersyukur kepada Allah SWT bagaimana organ tubuh kita berupa jantung tidak pernah letih. Cuman diri kita saja yang barangkali kurang ilmu, kurang memahami atau zolim kepada jantung kita. Sering kita makan yang merusakkan organ jantung. Sering bekerja yang merusakkan orang jantung. Sering berpikir yang melelahkan jantung. Andaikan saja Allah buka mata kita melihat organ tubuh kita, kira-kira kita stres nggak nih ya Bunda ya? Kalau apa? Allah beri kemampuan mata kita melihat organ tubuh kita, kira-kira stres nggak Kang Inggi nih? Stres nggak? Pas lihat, jantung ya Allah kasihan, lihat usus kotor gitu, lihat paru-paru kotor ya Allah. Tapi Allah nggak beri kemampuan dan nggak mungkin juga gitu. Tapi tanda-tanda itu dipelajari. Maka ada ilmu diagnosa dari wajah, dari tangan, dari nadi. Karena itu sebagai manifestasi kerusakan organ di dalam tubuh kita ditampakkan di permukaannya, di wajah, di tangan. Maka bersyukurlah kepada ayah bunda yang hari ini Allah berikan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita ya. Nah, ayah bunda, mudah-mudahan di daerah ayah bunda di kisaran rumah ada area tertentu yang memungkinkan kita menterapi diri sendiri gitu. Kalau ayah bunda punya rezeki lebih, bolehlah di halamannya ada area buat apa? Buat jalan-jalan kaki ya. Ada daerah yang memungkinkan kita untuk berjalan kaki tanpa alas kaki ya. Ini kalau kayak apa di kampung lagi di Cianjur nih ya. Itu di samping rumah ada masjid itu langsung apa? Langsung sawah gitu. Nah, tiap pagi jalan tuh. Dan ternyata kalau kita jalan kemudian kaki kita menginjak tanah tanpa alas kaki, itu sebenarnya setiap sentuhan yang kita injak kaki berpengaruh kepada organ kita yang lainnya. Jadi di dalam tubuh kita dari kepala sampai itu ada yang mengalir, energi yang mengalir dari depan ke belakang. Dan itu pasti melewati persimpangan. Dan persimpangan itu ada di kaki. Kebayang nggak saya Bunda kalau persimpangannya macet,
persimpangannya error, itu mungkin tidak balik lagi, tidak muter gitu kan, mandek gitu. Nah, akibat mandek inilah orang apa kita bilang terjadi stagnasi. Muncullah penyakit akibat mandeknya itu. Nah, jadi gambarannya simpelnya, maka setiap injakan kaki kita ini ke tanah tanpa alas kaki itu berpengaruh kepada organ tubuh kita. Maka ayah bunda mudah-mudahan ada waktu ya dan memaksakan diri untuk sekali-kali berjalan tanpa alas kaki. Syukur-syukur ada batu kerikil-kerikil yang tentu yang bersih ya, tidak banyak najis juga ya. Kalau ada rezeki silakan buat di di teras rumah. Karena ini penting ya. Setiap sentuhan kaki boleh jadi ada yang nyentuh ke bagian kaki tertentu, itu ternyata itu kepada organ tertentu tuh. Ya. Jadi dengan menginjak bumi kita menyentuh kesehatan diri sendiri. Jadi ayah bunda izin yang malas-malas nih, ya, usahakanlah ya, usahakan. Bahkan kalau ke masjid itu kalau bisa agak jauh ya. Kalau dekat juga muter-muter gitu ya. Di samping dapat pahala kebaikan juga, tapi ada manfaat kesehatannya. Ya, nah ya. Di dalam teori TCM yang Podas pelajari, ternyata di kaki ini kurang lebih ada 6 nih, 6 jalur energi. Dan kalau ini kita stimulan, Masya Allah, baik buat limpa, baik buat hati, baik buat ginjal, baik buat lambung, kandung empedu, kandung kemih. Nah, kalau bicara lambung, hari ini banyak orang yang, aduh, pas saya sakit mah, asam lambung, nah itu kan banyak yang kita rasakan. Dan ternyata zona atau titik terapinya itu ada di kaki. Di kaki saja ada 12 jalur kesehatan yang kalau kita mampu menstimulan, mudah-mudahan atas izin Allah. Nih, karena saya merasakan setelah 2 ini, sekarang udah nggak sakit lagi kalau bangun tidur tuh. Enak gitu. Awalnya, oh kok sakit banget, kenapa ya? Ya tentunya tidak hanya mengandalkan terapi kaki, itu juga perbaikan pola makan. Tadi ingat terusnya ya, pola makan, pola hidup, pola pikir, 3 aja tuh. Ya, pola makan, pola hidup dan pola makan, pola hidup dan pola pikir. Itu aja perbaiki ya. Itu. Insya Allah akan ada kebaikan. Ya, nah itu. Kemudian, nah seperti pertemuan yang lalu, Pak sampaikan bahwa kenapa tubuh kita ada pergerakan. Kalau makan masuk ke perut, perut mencernanya. Kalau sudah masuk usus kecil disebarkan nutrisi tubuh kita ke jantung. Itu ada yang bergerak dalam tubuh, ada yang bagian mengangkut, ada bagian yang produksi, ada bagian yang membuang. Itu semua berlaku dengan baik karena memang ada tenaga dalam tubuh kita. Ada kemampuan tubuh kita, misalkan kita darah tinggi, maka ada kemampuan tubuh untuk menurunkan tensinya. Asam uratnya bermasalah, ada kemampuan tubuh untuk memperbaiki. Nah, semua kemampuan tubuh untuk memperbaiki itu ada di dalam tubuh kita. Dan kalau ini kita maksimalkan, mudah-mudahan ayah bunda yang hari ini tubuhnya sudah mulai kurang bersahabat, Allah izinkan dapat diperbaiki. Syaratnya istiqomah, ya. Nih, boleh sekarang aja setiap mau sholat nunggu komat, nunggu aja apa? Pijit-pijit. Oh, ternyata rutin itu alhamdulillah lumayan itu, kerasa sekali gitu manfaatnya. Gitu ya. Nah, ternyata kaki menjadi saksi kita dan menjadi pertanyaan kita di akhirat nanti. Kemana kaki melangkah? Ke tempat yang baik apa ke tempat yang buruk? Kaki menjadi saksi kehidupan kita ketika mulai berjalan sampai tidak bisa berjalan. Kaki menjadi saksi kita. Maka ada anjuran kalau kita sholat sunat ya, betul nggak Kak Inggi ya? Tempatnya pindah-pindah gitu ya. Betul ya kalau sholat sunat ya. Supaya tempat yang kita sholat itu menjadi saksi kita di akhirat gitu. Ini kan luar biasa. Bicara aspek sih itunya ya. Dan ternyata semua sentuhan di kaki merupakan refleksi perjalanan hidup. Setiap tekanan, langkah menuju penyembuhan atas izin Allah. Ya, oke ya. Ya, jadi intinya ya Bunda,
dengan kita menstimulasi zona-zona kaki, maka insya Allah itu menjadi suatu cara kita menyelaraskan tubuh dengan energi bumi. Ya, jadi kaki adalah jembatan antara manusia dengan alam, alam semesta. Ayah Bunda boleh dipahami? Boleh ya? Ini belum praktek nih Kak Inggi, masih apa? Masih pendahuluan ya. Dan Sipu mohon izin kepada Ayah Bunda yang hari ini mungkin ada aktivitas ya. Karena banyak yang komplain, Pak jangan pagi dong. Kami nyiapin masakan segala macam. Ini challenge ya dulu ngisinya tiap Selasa malam. Pindah ke Jumat pagi. Sekarang ke Rabu pagi nih. Ini Polres diminta oleh admin, Pak, September setiap Rabu pagi siap. Nah, ini kan challenge ya apa? Sejauh mana teman-teman masih mau apa? Belajar ya. Nah, ini jadi apa? Ini sebuah tantangan ya. Jadi mohon maaf kepada Ibunda yang terganggu aktivitasnya. Boleh sambil bekerja, boleh ya? Boleh ya? Ya. Intinya ya Bunda, di tubuh kita banyak sekali jalur-jalur energi. Nah, kalau jalur itu kita aktifkan, mudah-mudahan kita makin sehat. Tapi kalau ada jalur yang mandek, nah ini bahaya nih. Ada yang macet, dan salah satu yang sering macet itu jalur di kaki. Makanya titip ayah bunda yang suka pakai sepatu, tolong jangan terlalu sempit sepatunya ya. Karena dapat menghambat energi balik dalam tubuh kita. Agak longgar dikit lah, ya agak longgar-longgar ya. Terutama ayah bunda yang masih apa ngantor pakai sepatu ya. Ya, gitu ya. Nah, ini kita lewatin dulu ya. Nah, ini ya kita yang punya pasangan boleh ya praktek sama pasangan. Kalau tidak eh, sendiri juga boleh ya. Ya. Jadi kita akan belajar pengalaman Paudas memberi sakit kaki dan luar biasanya ternyata wabil khusus nih ya. Kang Inggi udah menikah belum Kang Inggi? Sudah sih, Bu. Alhamdulillah. Karena di titik kaki ada titik untuk masalah vitalitas itu kan. Karena sekarang banyak orang yang aduh Pak, yang malu-malu menyampaikan, aduh Pak saya gimana ya, suka malu-malu gitu. Betul nggak ya Bunda? Aduh Pak, jadi apa ada orang yang apa kayak tabu gitu ya. Aduh, betul kan ya Bunda ya? Kalau perempuan itu ada masa menopause ya. Tapi ayah Bunda ada fenomena, ada kakek-kakek nikah sama gadis tuh. Kok bisa gitu ya? Sebenarnya ada laki-laki yang boleh ya kita apa seperti apa punya istri satu atau dua karena memang ada poin-poin yang kalau kita maksimalkan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah kurniakan kenikmatan dunia. Karena bagian pada ibadah juga masalahnya, ya. Karena sekarang tuh banyak orang yang tak kayak malu-malu ya. Wah, cari obatnya. Kan sampai ada orang apa? Cari obatnya, oh, macam-macam. Padahal itu ada di kaki semua. Obatnya ada di kaki Anda. Termasuk ada nggak ayah bunda hari orang yang susah tidur nih? Ada yang darah tinggi. Ya, banyak. Ternyata itu ada poin-poin penting di kaki. Kalau itu stimulan setiap hari, insya Allah itu akan mampu memperbaiki keluhan kita. Dan simpel, tinggal duduk sila, sambil zikir, sambil nonton, itu bisa kita lakukan. Tidak ada alasan. Maka konsepnya, kalau ada niat selalu ada jalan. Kalau emang udah nggak niat, banyak alasan. Ya, kita niatkan semuanya. Ya, oke ya. Jadi kaki merupakan sebuah jendela kesehatan tubuh kita yang kalau kita stimulan, maka mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita menyehatkan diri sendiri. Maka konsep kita adalah sehat dari rumah, mulai dari diri sendiri. Karena ini mudah. Sambil nunggu ini ada yang Abang Jauh Hari ya, lagi buka warung. Betul nggak Bang Pak Jauh Hari ya? Buka warung apa nih Pak? Ya sambil nunggu pelanggan ya duduk kan bisa dipijit tuh ya. Itu kalau kita sendiri masya Allah ya, sambil jikir, banyak pokoknya lah, simpel gitu lah ya. Nah, ini simpel ya. Nah, si Podas menyampaikan ilmu ini dari awal namanya pamer. Kayak kita nggak pamer itu apa? Pamer itu pijat asik meridian. Jadi mijat asik meridian. Apa sih meridian? Garis energi. Nah, ya, oke. Kita akan masuk ke praktek nih ya. Kita masuk ke praktek. Mudah-mudahan ayah bunda siap ya.
Yang mau aktivitas juga silakan ya. Oke ya. Yang pertama, ini yang sudah Pak Oda sampaikan 2 minggu lalu ya, tentang poin ikhtiar kita mencari solusi Allah takdirkan memiliki usia yang panjang dalam keadaan taat beribadah. Boleh dong kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku, tapi dalam ketaatan. Karena banyak orang umurnya panjang dalam kemaksiatan. Jadi kita kepada Allah panjangkan usia saya, tapi dalam ketaatan. Nah, inilah titik salah satu yang 2 minggu lalu Pak ajarkan, titik meningkatkan vitalitas atau daya tahan tubuh. Saat ini tubuh kita rentan, apalagi anak-anak kita. Jadi ayah bunda, ini pun dapat dilakukan untuk anak-anak kita ya. Ayah bunda yang masih anak kecil-kecil, habis mandiin, dikasih bedak, kasih minyak, tolong distimulan titik ini. Kan ini titik bagus untuk pencernaan, untuk sakit perut, dan ini terbukti ya. Dan ini titik menguatkan energi dan darah. Banyak orang sakit karena energinya bermasalah. Kelebihan energi, kekurangan energi, atau energi terhambat. Nah ini ya, ini ya, bagus buat menstimulan. Letaknya 4 jari di bawah lutut. Hmm. Boleh apa? Bisa ketemu ayah bunda titiknya? Ya. Kalau belum, nah ini boleh. Pertama titiknya, titik ST36. Letaknya di 4 jari di bawah lutut. Kang Anggi kedengaran nggak suaranya, Kang? Terdengar, Sifu? Terdengar videonya ya? Ya, Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak boleh nanti komennya. Pertama titiknya, titik ST36. Letaknya di 4 jari di bawah lutut. Ya. Lutut, ya. Kemudian 1 ibu jari keluar. Nah, ini titiknya. Nah, ya, kalau sudah ketemu, kita pakai media. Nih, media yang Pak Oda anjurkan 2 ya. Boleh pakai Moska, boleh pakai balsem. Nah, ini misalkan pakai apa? Pakai balsem dulu ya. Misalnya. Nah, teknik pijatnya ada beberapa cara. Pertama, tekan, putar. Tekan ke arah. Atau juga gini juga boleh. Seperti ini boleh. Ayo silakan ayah bunda dipraktekkan biar ada manfaatnya. ST36. Ini titik untuk meningkatkan vitalitas dan imun tubuh. Ini bagus buat pencernaan, kelelahan, sakit perut, mual dan gangguan lambung. Ini juga disebut titik estak. Dapat ya bunda menemukan titiknya? Boleh? Dibantu Kang Enggi. izin Sifu, ini kaki yang kiri atau kanan atau Eh, dua-duanya? kanan kiri dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah, coba ditanya di kolom chat nih, ya. Ini kalau nggak pakai ini ya bunda ya, pakai telunjuknya, apa ibu jari nih, ditekuk, pakai yang ini nih, apa? Ini yang ini nih. Kalau sendiri ya, juga boleh ya. Atau gini juga boleh, ya. Ini kadang-kadang ada sebenarnya sudah kerasa sampai ke kaki nih, kayak apa? Ada kesetrum gitu kan. Ini titik sangat bagus ya, sangat bagus buat daya tahan tubuh. Jadi kalau ada anak kita, saudara kita yang gampang sakit, gampang pilek, gampang batuk, pokoknya gampang sakit dah gitu ya. Nah, silakan distimulan. Ini ya. Nah, kalau waras sekarang sambil sendiri selonjoran ya, nyender di masjid, dipijat-pijat ya. Itu subhanallah kan, bagus sekali. Hmm. Ya Bunda, udah praktek lah ya Bunda. Gimana? Udah ketemu titiknya? Udah ketemu titiknya? Silakan dipraktekkan ya. Suara videonya kecil katanya. Ya. Tajos ya. Ada yang bilang ini titik panjang umur dalam TCM. Ya, jadi caranya 4 jari ketemu tengah, 1 ibu jari keluar. Nah, ini titiknya. Nah, supaya kena, mendingan pakai ibu jari. Nanti salah kena ya. Ini titik yang pertama. Itu sampai sakit.
Gimana ayah bunda? Ketemu? Kalau Pak ini kalau kurang tepat gimana insya Allah ya dengan kita Pak? Eh, naik bawah, itu akan kena insya Allah. Ya, akan kena. Udah praktekan? Coba gimana rasanya ayah bunda? Coba boleh cerita. Gimana? Setelah menemukan titiknya. Ya, boleh? Gimana rasanya? Nyetrum, nyetrum. Betul ya. Ada nyetrum ya. Boleh kerasa sampai ke kaki ya. Dan bagi ayah bunda yang suka punya anak suka main futsal tuh, biar apa? Biar larinya kenceng, oh, tunggainya kuat. Ini boleh. Ya, biasanya kalau Anda perhatikan ya bunda, di setiap kontingen olahraga di negara-negara besar itu selalu ada terapis yang menyertainya. Entah tukang pijat, tukang urut, selalu ada yang nemenin para atletnya. Ini salah satunya adalah tadi, ya. Oke ya. Sudah bisa semua teman ya? Nah, ini sangat bagus buat gangguan lambung ya. Lanjut ke yang kedua. Nah, ini ya. Titik SP6. Nah, ini ya. Pijatnya diputar-putar boleh, tekan putar boleh ya. Pas di tulang kering ya, ini tulang kering satu jempol keluar ya, keluar ya, keluar ya. Kiri dan kanan. Berapa kali? Nah, kalau Pak Odas ya, itu ini boleh dicontoh ya. Setiap mau sholat ya, kadang lagi duduk ya, di stimulan, nggak usah kencang-kencang ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan, jadi pelan-pelan aja, pelan, sering gitu. Tapi kalau Anda mau di terapi khusus ya datang ke seorang akupuntur. Langsung kentut dan sendawa. Kenapa ya? Terbukanya energi, ayah bunda ya, yang terhambat ya. Karena mandek kan, ketika dibuka jalurnya, terbuka jalur energinya. Nah, ketika jalur ini terbuka, reaksinya macam-macam. Boleh? Reaksinya macam-macam. Salah satunya ada yang buang angin, ada yang sendawa. Itu jalur energinya sudah terbuka. Ya. Berikutnya adalah titik SP6. Nah, ini titik yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah organ reproduksi. Nah, tapi titik ini jangan distimulan kepada wanita yang sedang hamil. Ya, kenapa? Dapat menyebabkan kontraksi. Ya, jadi ini jangan dilakukan pada wanita yang sedang hamil. Ini letaknya di mata kaki bagian dalam ya. 4 jari ke atas, pas di belakang tulangnya ya. Lihat di gambar, pas di belakang tulang. Dan ini titik spesial ya. Kenapa spesial? Karena pertemuan 3 jalur. Energi ginjal, hati, dan limpa. Jadi kalau kita mesti titik ini, secara otomatis, secara teori, memperbaiki masalah gangguan ginjal, hati, dan limpa. Ini bagus untuk kesuburan, cemas, yang susah tidur. Ini sangat bagus ya. Mijitnya pelan-pelan aja ya, jangan sampai teriak-teriak ya. Pelan aja, tapi sering ya. Di stimulan. Stimulan tuh di apa ya, dirangsang ya. Dicolek-colek. Masa 10 kali nyolek nggak reaksi ya. Jangan sekali ya. Jadi terus satu yang di stimulan ya. Ya, kayak ini ya. Titik yang kedua di kaki lah. Letaknya ini mata kaki 4 jari ke atas. Nah, kemudian ada tulang ya. Ada tulang nih titiknya. Nah, ini titiknya ya. Ini sama ya, kita pakai balsem bidara. Ya, balsem bidara ini balsem bagus buat otot tulang dan sendi ya. Ini. Ini tekan baru goyang-goyangkan. Ya, ini titik bagus. Ini sangat bagus ini karena kenapa bagus? Ini titik pertemuan tiga meridian yin. Meridian ginjal, hati, dan limpa. Ini titik pertemuannya. Ini sangat bagus untuk masalah rahim, menstruasi, kesuburan, kecemasan, orang yang susah tidur, dan juga bagus untuk pencernaan. Ini titik yang tidak boleh dilakukan pada wanita hamil karena bisa keguguran. Jadi baik, titik yang kedua. Jelas nggak ya Bunda? Halo? Ayah Bunda boleh? Boleh Ayah Bunda boleh praktek? Dibantu Kak Inggi boleh? Boleh diulang satu kali lagi mungkin Sifu. Oke, siap. Baik, titik yang kedua di kaki lah. Letaknya ini mata kaki 4 jari ke atas. Nah, kemudian ada tulang ya.
Nah, tulang nih titiknya. Nah, ini titiknya ya. Ini sama ya, kita pakai balsam bidara. Oke, balsam bidara ini balsam bagus buat otot tulang dan sendi ya. Nih, nih. Ini tekan baru goyang-goyangkan. Ya, ini titik bagus. Ini sangat bagus ya, karena kenapa bagus? Ini titik pertemuan tiga meridian yin. Meridian ginjal, hati, dan limpa. Ini titik. Gimana? Ayah Bunda boleh? Ayah Bunda boleh sebelum lanjut? Rasanya ngilu, kurangi tekanannya. Ya, kurangi ya. Nanti lama-lama nyaman Bunda insya Allah. Baik Bunda Eka ya, lama-lama nyaman. Kalau kaki dilipat dalam pemijatan boleh ya. Boleh, boleh. Sambil sila juga boleh. Atau selundurkan sedikit ke depan ya. Yang penting ayah bunda titiknya tahu dulu ya. Nah kalau pengen maksimal, bagusnya sama pasangan ya. Kitanya rebahan ya. Tapi untuk latihan boleh ya sambil sila tekan-tekan. Insya Allah itu ada manfaatnya walaupun ada proses yang lebih lama ya. Tapi ini sudah baik ya. Rasanya ada semut jalan. Ya, ada semut jalan. Itu sedang apa? Sedang berupaya melancarkan sirkulasi darahnya. Jangan kencang-kencang ya, pelan-pelan. Tapi kalau rutin nih, insya Allah, Pak Odas membuktikan sendiri ya. Sama kanan dan kiri. Siput tolong share slide-nya, insya Allah ya. Nanti apa materinya akan Pak Odas bagikan ke admin ya. Tolong nanti admin tolong dibagikan juga ya. Nah, untuk video bisa diatur video ya. Keluar angin, nah itu mulai apa? Jalur tersumbat enak. Jadi angin juga salah satu faktor penyebab penyakit, salah satunya angin ya. Ada PPL, penyebab penyakit dari luar, itu salah satunya angin. Mata kaki bagian dalam, di pinggiran tulangnya. Pinggiran tulangnya ya. Nah, kalau pakai ibu jari itu insya Allah kena tuh. Ya, kalau pakai ibu jari, insya Allah kena ya. Nanti ya, lihat di gambar. Mata kaki bagian dalam ya. Ya, ibu hamil jangan mudah ya. Itu bisa apa? Bisa kontrasi nanti lahir duluan tuh sebelum masanya. Dan Polres yakin apa dukun-dukun yang apa suka abortus dia tahu titiknya. Karena tahu ilmunya cuman digunakan untuk jalan yang salah. Ya, jalan yang tidak tepat ya. Tapi jangan dipraktekkan sama ibu hamil ya. Tolong. Ya, tapi buat yang lain bagus. Ya, satunya buat orang yang apa pengen punya keturunan boleh distimulan. Siapa tahu jadi jalan kebaikan buat orang yang sedang ikhtiar mencari zuriat keturunan ya. Orang yang susah tidur boleh ya. Ada anak-anak yang rewel nggak susah tidur itu boleh distimulan ya. Sampai di apa anak yang rewel didongengin kisah sahabat boleh ya. Pak kaki saya bengkak sebelah kanan. Ini kalau bengkak nanti ada ini dikaitan dengan ginjal ayah bunda ya. Itu namanya odem atau edema ya. Bengkak ya. Itu apa Pak Nur apa Bu Nur ya. Itu boleh nanti ya. Nah, kita ini terakhirnya kepada yang belum bermasalah dulu ya, belum bermasalah banyak. Nanti kalau udah ada masalah spesifik nanti kita ada cara-caranya ya. Oke ya. Nanti boleh japri, boleh apa ya Ayah Bunda ya. Jadi paham Ayah Bunda untuk titik yang keduanya? Lanjut ya. Nah, yang ketiga ini titik penting nih. Karena ini merupakan titik baterainya tubuh kita. Saklarnya tubuh kita tuh ada baterai. Dan baterai tubuh kita tuh ada di ginjal. Nah, kalau baterainya lowbat, kebayang nggak tubuh kita kayak apa? Nah, ada satu titik poin penting, titik KI3 yang warna merah nih. Ini titik penting untuk memperbaiki energi ginjal. Ya, energi ginjal. Ya, ya. Ini ya. Bisa nih, ya. Titiknya antara nih ada apa? Ada mata kaki bagian dalam, ini ada otot tengah-tengahnya ya. Ini kalau ibu pakai ibu jari insya Allah kena nih. Ini titik untuk memperkuat energi ginjal, energi dasar kehidupan. Ya, tapi yang kaki bengkak ini jangan ya, ya. Yang ada luka jangan ya.
Ini sangat bagus buat ini, terutama anak-anak yang sedang tumbuh kembang ya. Ini penting nih. Karena dalam ilmu TCM, gangguan fisik itu berkaitan dengan organ ginjal. Ya, ini wajib diperhatikan pada anak yang tumbuh kembang nih. Ya sambil di apa sambil bercanda, cerita, pijit-pijit boleh. Ya, bayi boleh, pelan-pelan aja. Bayi boleh, pelan-pelan. Kayak kalau untuk bayi itu diusap-usap ya, diusap-usap ya. Jangan ditekan, diusap-usap aja ya. Itu bagus nih. Ini untuk terutama yang tumbuh kembang nih sangat bagus. Kenapa? Karena ini titik baterai kita. Tubuh kita perlu baterai, namanya ada di ginjal. Ya. Dan ini pun sangat bagus buat orang yang ada gangguan masalah hubungan suami istri. Agak sakit kurangi tekanannya. Tapi bagi orang yang suka refleksi, katanya kalau nggak pasien teriak-teriak itu nggak kena katanya. Enggak ya. Ini bukan refleksi ya Bunda ya. Ini stimulan ya, bukan pijit sampai sakit enggak. Kalau sakit kurangi tekanannya. Bahkan kalau diusap-usap lama aja. Bahkan saya dapat ilmu dari seorang guru, berapa lama kita menstimulan sesuai dengan usia kita. Jadi kalau Bu Aminah usianya berapa nih? Misalkan 50 tahun ya, berarti 50 kali ngusapnya Bu. Itu insya Allah kerasa efeknya tuh. Ya, jadi pas lebih suka bukan yang sakit tapi sering distimulan, sering disapa sampai mata kaki ya, betul. Kaki dalam ya, ya Bunda ya. Nah, kalau kurang jelas, nah gitu ya. Titik berikutnya berkaitan dengan titik penting di kaki ya. Ini namanya titik KI3 atau Taisi ya. Ini letaknya ini kan ada mata kaki ya. Ini mata kaki, ini ada otot nih. Nah, letaknya di tengah-tengah. Letaknya di tengah-tengah ya. Ini ada celah nih. Nah, ini sini letaknya nih. Ini titik KI3. Nah, titik ginjal 3. Misalnya pakai balsem bidara. Nah, titiknya nih. Nah, ini sangat bagus untuk menguatkan ginjal, untuk vitalitas dan untuk sakit punggung. Titiknya, tekannya tekan, goyang putar-putar ya. Ini titik istimewa. Ini titik untuk mata kaki bagian dalam ya Bunda ya. Boleh paham ya Bunda? Ya, boleh paham? Ketemu nggak? Ketemu ya? Coba. Ya samping mata kaki dalam ya, ketemu Alhamdulillah ya. Ini nggak usah banyak-banyak poin, tapi kalau kita rajin tuh insya Allah sering disapa, sering ditanya, sering disentuh itu akan maksimal. Karena harus merasakan sendiri. Ya, ini sekarang udah nggak sakit pakai nginjek tuh kaki tuh. Dulu kalau bangun tidur tuh, ya Allah sakitnya luar biasa tumit, apa? Tumit tuh pakai kaki sakit banget tuh. Terus ini pak ada gangguan saraf, hati-hati dengan gulanya. Ini pak ada gangguan asam urat, macam-macam lah yang nyarankan itu. Tapi setelah tetap ikuti nasihat dokter, perbaiki pola makan, tetap itu dilakukan juga. Tapi dengan dibantu booster titik ini ternyata hasilnya luar biasa. Jadi kalau Anda ada sakit berkaitan dengan organ ginjal, dikasih herbal silahkan diminum. Nah untuk menambah boosternya, nah ini titiknya. Saya kalau bangun pagi tapak kaki sakit, Pak ini kayak saya Pak, ya. Jadi nggak bisa tahan, ini stimulan pelan-pelan, ayo Bu, nih pelan-pelan stimulannya. Kalau sering tuh dia akan punya rasa tuh. Jadi kalau sering itu sensornya akan muncul tuh. Kenapa kita sering susah? Karena sensornya tertutupi. Sensornya akibat apa? Banyak faktor, kegiatan, makanan, segala macam. Tapi kalau kita stimulan, dia kayak nyadar kembali gitu ya. Jadi di tubuh kita banyak sekali sensor yang kalau kita stimulan tuh dia akan mulai sadar dan mulai mengenal tuh, oh iya, saya tugasnya untuk mengalirkan energi ke ginjal. Oh iya, itu masing-masing tuh ciptaan Allah di organ tubuh kita dia punya apa? Punya tugas masing-masing. Jantung tugasnya apa, usus tugas itu masing-masing punya tugas. Nah kadang-kadang kenapa dia tidak bertugas dengan baik? Karena tadi faktornya banyak. Nah salah satunya sensornya sudah lemah. Nah untuk memperbaiki sensor tubuh kita ini, nah ini qadarullah di TCM mereka belajar. Ya, dan Anda kalau belajar TCM itu mahal sekali ya. Sampai ada yang D3. Ini Paulus kasih free. Nggak banyak, tapi ini kalau Anda rutin istiqomah, insya Allah biiznillah. Insya Allah akan ada perbaikan. Tergantung Anda serius apa enggak gitu ya. Yang jelas, setiap diri kita akan dimintai pertanggungjawabannya.
Saya berangkat kerja ya, fi amanillah Bunda ya mau berangkat kerja. Kak, ini sampai jam berapa nih? Sudah setengah 7. Sampai jam 7 ya. Boleh ya. Ya. Yang masih bertahan nih silakan, yang mau izin juga silakan fi amanillah ya. Rekaman nanti ada dari apa? Dari admin ya. Nah, ini titik penting orang-orang yang sering marah-marah, baperan, emosian. Nah, ini titiknya ya. Titiknya nih. Ya, titik yang apa bagus buat apa? Pengendali emosi, sakit kepala, susah tidur. Nah, ini titik untuk relaksasi. Mudah titiknya ya. Ini ada apa? Ibu jari, telunjuk kaki jari ya. Ini nih, ada cekungan. Anda tekan aja, tekan ada cekungannya. Ini titik untuk menangani gangguan emosi, stres, sakit kepala. Ini titik istimewanya. Ya, pelan-pelan aja. Saran Pak Odas jangan ditekan kuat di stimulan apa dia apa? Pelan-pelan ya, pelan ya, pelan. Jangan kenceng-kenceng ya. Kita bukan sedang mijit, kita sedang menstimulan. Bisa untuk anak down syndrome boleh, ayah bunda boleh. Boleh ya. Sangat bagus sekali. Untuk case mata di mana anak ya. Nanti ayah bunda ada beberapa meridian yang dia jalurnya ada ke wajah ya. Hipertensi betul ayah bunda ya. Tapi ingat ayah bunda ya, ini salah satu sinergi. Tetap ada usaha yang lain. Tadi 3 ya. Perbaiki pola makan, pola pikir, dan gaya hidup. Ini hanya membantu boosternya saja. Ya, tapi kalau Allah takdirkan sembuh, ya kita harapan kita. Maksud saya, jangan fokus kepada ini, tapi juga perlu sinergi dengan yang lain. Ya, jadi hipertensi bagus ya Bunda ya. Ini bagus ya, titiknya. Ini sangat bagus untuk angkat emosi ya. Ini boleh Anda praktekkan dan buktikan ya. Saya duduk bentar sudah pules. Apa maksudnya? Kalau untuk pelor di mana dok? Nanti ada ABK boleh ya, boleh. Terutama titik yang tadi ya untuk gangguan fisik itu di KI 3 yang titik ginjal ya, itu sangat bagus. Karena secara teori semua gangguan fisik berkaitan dengan organ ginjal. Nah titik yang tadi itu titik yang memperbaiki kondisi ginjal. Syaratnya harus sering ya, rutin, istiqomah. Jadi bukan sekali 2 kali ya, jangan ya. Justru karena sering itulah, karena keseringan itulah insya Allah sensornya itu akan aktif kembali. Kenapa banyak orang saya? Karena sensornya bermasalah. Ya. Titik berikutnya titik LV3 atau Taichung ya. Ini letaknya nih ya. Ini batasnya 2 jari ya, di sini. Nah, ini letaknya nih. Titik LV3. Nah, ya titiknya. Jadi 2 jari, nah, sini. Ya, ini sama ya. Tekan. Tekan juga boleh. Ini sangat bagus ya. Ini untuk mengalirkan ki hati, energi ke hati. Ini untuk menenangkan emosi, mengatasi stres, sakit kepala, dan orang yang susah tidur. Ini sangat bagus untuk masalah emosi, stres, sakit kepala, dan gangguan tidur. Ini titik istimewa karena titik yang memiliki kemampuan untuk relaksasi stres. Caranya ya 2 jari, ini, nah, 2 jari, nah sini ya. Boleh ayah bunda ya, bisa ya, insya Allah ya. Titik berikutnya titik LV. Sudah ketemu titiknya ya bunda? Ya, sebelum ada satu poin terakhir. Ini sebenarnya ada 4 poin lagi. Kalau masih yang mau ikut sampai selesai, alhamdulillah. Kalau yang mau aktivitas juga, tafadhol ya. Akadnya sampai jam 7 nih. Sampai jam 7 ya. Sampai jam 7 ini ada waktu eh, 20 menit lagi. Jadi yang mau beraktivitas silakan ayah bunda ya. Yang masih ya kanan kiri ya. Semuanya kanan kiri ayah bunda ya. Semuanya jam 7 lewat nggak apa-apa. Ya. Boleh Bang Kang Inggi ya. Sampai jam 7 ya. Boleh ya. Nah, tergantung hostnya nih. Pak cukup ya sudah cukup ya. Paham ya? Lanjut ya. Nah ini nih ya. Ini sangat bagus untuk gangguan tulang belakang. Nah ini ya. Ini kalau tukang pijit paham dia. Kalau sakit tulang belakang, sakit pinggang, bagian tengah, nah, ini ya. Dia titik apa? Titik
utamanya ini. Pas di belakang mata kaki yang luar ya, di belakangnya nih. Ya ini. Ini untuk sakit pinggang ya, kaki pegel, sakit kepala juga sama ya. Ini titik sangat bagus untuk semua keluhan tulang belakang. Kalau bicara tulang belakang ya sakit pinggang ya, sakit kepala, nyeri dada, ini sangat bagus. Titik kunlun tidak boleh dilakukan kepada wanita yang hamil, jangan ya. Ini sangat bagus nih, ya. Tapi kalau Anda seorang terapis akupuntur udah tahu lah, udah tahu poinnya ya. Ini bagi teman-teman yang baru belajar, nah biar nggak takut jarum, pakai tangan aja ya, sering ya. Nih enak ya nih. Kalau pada sambil apa setelah tahiyat akhir kan masih kelihatan tuh kaki apa kaki apa mata kakinya kalau lagi akhir ya. Itu, ya, biar apa terus gini ya. Kayak tangannya. Ini enak nih sambil apa tahiyat akhir paling gampang kalau sendiri ya. Coba aja sampai apa posisi tahiyat akhir itu gampang nih. Tapi jangan dilakukan ketika sholat ya. Sholatnya batal ya. Ini setelah sholat teman posisinya seperti tahiyat akhir. Itu mudah sekali tuh menjangkaunya. Ini titik untuk gangguan tulang belakang. Hari ini luar biasa ya. Titip ayah bunda kepada anak-anak yang punya anak sekolah. Tolong kalau boleh tasnya jangan berat sebelah ya. Karena akan mengganggu struktur tulangnya. Ya, jangan karena kalau berat sebelah nanti tulang belakang anaknya akan terjadi namanya skoliosis, miring sebelah. Kalau sudah dewasa susah benerinnya. Tapi kalau masih remaja pertemuan itu mudah. Makanya dari sekarang tas anak sekolah kita jangan apa berat sebelah. Mendingan yang di tengah-tengah dan jangan terlalu berat ya. Nanti posis atau dosis atau kelos. Jadi, aktivitas kita apapun itu berpengaruh kepada tulang belakang. Salah ngangkat, salah tidur, salah duduk, tulang belakang kita akan terganggu semua. Nah, salah satu ikhtiar kita adalah menstimulan titiknya agar gangguan tulang belakang cukup dapat kita minimalisir rasa sakitnya. Baik ayah bunda, bang kakak, berikutnya titik BL60. Letaknya ini ada mata kaki bagian luar, ini ada otot, letaknya di sini, di belakang mata kaki ya. Nah dia supaya kena pakai ini, ya tekan ini, putar-putar boleh. Ini sakit pinggang, sakit tulang belakang, tarik pegal-pegal dan sakit kepala. Ini namanya titik kunlun atau titik BL, ya, gallbladder 60. Nah, letaknya di ini mata kaki, ini ada otot, Achilles, nah di sini letaknya. Ini bagus untuk semua keluhan gangguan tulang belakang, ya. Oke, paham ya? Ketemu nggak ya bunda? Titiknya ketemu nggak? Jadi kalau pas ayah bunda lagi ada di rumah, mungkin bolanya apa lagi gosok, nyuci, oh pinggangnya sakit, boleh minta tolong sama suaminya, tolong dong, ayah pijitin, usap-usapin, nah itu nggak apa-apa ya, nah tolong boleh ya, karena sentuh untuk hal yang positif tuh dapat meningkat keharmonisan, baik suami dengan istri atau ayah dengan atau ibu dengan anak, ya. Ini semua bagus buat anak-anak yang tumbuh kembang ya, sambil dibedakin kayak pas poinnya agak agak lamain gitu ya. Maka anak kita akan tumbuh kembang secara fisik dengan baik ya, dengan baik. Boleh dipahami ya bunda? Boleh? Udah ketemu titiknya? Setiap di titik tekan kentut dan sendawa. Nah bunda itu titik anginnya sudah mulai terbuka ya. Sendawa terus alhamdulillah. Terap, terap. Itu artinya stagnasi anginnya sudah terbuka ya. Nah, ini bagus ya. So, lanjut ya bunda ya. Ada kanan dan kiri ya, ingat ya, untuk kanan dan kiri. Untuk kanan dan kiri ya. Baik ya. Nah ini berikutnya. Ini kalau tadi di sini ya, sekarang di bawahnya. Kalau tadi di bagian sini, sekarang di bawahnya. Ini titik untuk orang yang susah tidur,
gampang pusing, epilepsi atau ayan, atau gangguan saraf lainnya. Ya ini nih titiknya. Kalau yang tadi BL60 ada di sini, nampak nggak kursornya? Ini di bawahnya. Nampak nggak Kak Inggi kursornya Kak Inggi? Kursornya nampak nggak? Nampak, Sifu. Nah ini ya kalau yang BL60 di sini, ini di bawahnya nih. Ya, ini sangat bagus buat orang yang susah tidur. Ada orang susah tidur, sekali tidur susah bangun. Ada orang susah tidur, gampang bangun. Ada orang gampang tidur, gampang bangun. Ada orang gampang tidur, susah bangun. Itu fenomena-fenomena yang tapi secara fitrahnya kalau kita stimulan di sini, maka dia akan membalikkan fungsi organ tubuhnya secara normal. Titik senmai ya. Ini bagus nih buat yang epilepsi, ayan, di stimulan. Kasih tahu mamanya, orang tuanya, ya di stimulan berapa lama? Ya sesering mungkin, ya sesering mungkin. Pelan-pelan ya pelan-pelan. Ya di habis mandi, ngobrol-ngobrol tekan ya. Kalau yang epilepsi di apa dicuri-curi waktunya, mungkin saat itu diusap-usap. Jadi jangan ada yang sampai sakit ya, nanti dia kaget. Nah, karena sering distimulan itu maka sarafnya akan mulai aktif lagi. Mudah-mudahan atas izin Allah, semua organ tubuh kita bekerja sebagaimana fitrahnya. Nah ya, ini titiknya. Baik, Ayah Bunda, titik berikutnya adalah BL62. Tadi kalau BL60 sini ya, BL60 tuh mata kaki bagian luar. Nah, kalau BL62 pas di bawah mata kaki luar ya. Ini pakai apa? Pakai basem dulu, supaya dia agak licin, mudah dipijat. Sini, letakkan di ini. Di sini nih letakkan. Ini sangat bagus untuk orang yang susah tidur, untuk pusing-pusing. Bahkan ini membantu mengatasi orang yang kena epilepsi atau gangguan saraf ya. Ini titik istimewa orang yang insomnia, yang susah tidur ya. Ini namanya BL62 Senmai. Titik Senmai letaknya ini mata kaki, nah di bawahnya. Ini bagus buat orang yang susah tidur, pusing, epilepsi, dan gangguan saraf lainnya. Ya, kayak Bunda bisa ya, di mata kaki, di sini letakkan nih, di bawahnya. Nah, khawatir nggak kena, ini aja gini boleh ya. Ini insya Allah kena kalau gini ya. Dan kalau ditusuk jalur kan harus tepat ya. Nah, ini kita nggak pakai jalur, lebih aman. Ya, dipijit pun boleh lah ya. Pijit boleh ya. Ya, oke Bunda, oke ya, sip ya. Boleh Bunda, boleh paham titiknya, ketemu nggak titiknya? Ya, satu orang komen lanjut. Boleh. Bisa menenang, iya betul Bunda, bisa menenangkan. Cukup, tapi harus rutin ya Bunda ya. Tidak bisa sekali ya. Rutin, harus dan harus sabar ya. Saya juga punya ponakan yang sampai ini kena epilepsi udah lama, terus udah dewasa, ya harus sabar. Ya, sabar sambil doa, banyak sedekah, jaga amalan, ya tidak tidak cukup ngandalin ini saja, ya. Ah ini titiknya, ini titik bagus untuk kesehatan otot dan sendi nih, terutama anak-anak kita yang olahraga nih, ya, olahragawan ya, atau yang apa, jangan lagi kamu ya Bunda ya, susah di apa, susah diajak komunikasinya, jangan lagi kambuh, ya. Tapi kalau memungkinkan, tapi kalau boleh jangan lagi kambuh ya, jangan lagi kambuh, ya. Ini titik bagus untuk menguatkan apa otot dan sendi ya. Anak kelebihan energi bisa bisa boleh ya. Intinya ayah bunda, titik-titik semua yang Pak Odas ajarkan, titik-titik untuk mengembalikan fungsi organ sebagaimana Allah ciptakan kepada fitrahnya lagi. Nah, semenjak mungkin ratusan tahun yang lalu, nah Allah takdirkan ilmu ini lahir dari orang-orang China. Tidak apa-apa, orang Cina juga ciptaan Allah. Berarti ilmu juga ilmu dari Allah. Ambil yang baik-baiknya saja ya Bunda ya. Ini titik yang sangat bagus buat menguatkan otot dan sendi. Dan ingat ya, bagi yang udah suami istri juga penting menguatkan otot dan sendi. Untuk tumor jangan ya, nanti bisa menyebar. Ya, jangan ya untuk kanker tumor jangan dulu ya.
Nanti kalau aktif energinya malah menyebar dia. Ada poin tertentu untuk jadi apa? Untuk kanker tumor itu ada poinnya yang tertentu, tapi bukannya ini ya. Jangan. Jadi dikhawatirkan kalau yang tumor kanker ketika energinya aktif dia takutnya malah makin makin menyebar. Tapi ada poin pentingnya, ada poin pentingnya. Nanti silakan japri ke Pak Odas ya. Kalau poinnya di mana boleh ya. Ini dulu ya. Baik, titik berikutnya adalah GB34 yang limkuan. Letaknya ini apa? Tempurung ya, atau lutut di bagian luar. Ini kalau lutut ya. Kalau kita gambarkan nih, lutut. Nah ini dia di bawahnya. Nah sini. Ini ada tulang nih. Ya, sini. Ini titik GB34. Ya. Boleh pakai basem bidara dulu. Biar terasa hangat menyerap. Ya. Ini sangat bagus buat otot sendi, pinggang. Bahkan ini sangat bagus untuk orang yang kram, nyeri otot dan sakit lutut ya. Diletak ini abal apa? Ini lutut bagian luar. Nah ini tengah-tengah ada sininya. Ya. Nah supaya kena, ini ya pakai ibu aja boleh. Ini titik GB34 yang limkuan. Ini bagus buat menguatkan otot kaki, sendi, lutut, dan pinggang. Untuk kram juga bagus ya. Ini titik istimewa untuk menguat. Ya silakan yang mau aktivitas ya. Silakan ya. Yang mau lanjut. Titik yang terakhir. Satu lagi ya. Nah ini benda ya. Sengaja diakhirkan karena ini titik yang sangat spesial sekali. Ya, sangat spesial ya. Titik ginjal 1. Ya. Di sini ya kalau kita apa nih? Kalau kita bagi ini ada cekukan ya. Ini sangat bagus nih. Sangat spesial. Nah, ini kalau boleh ya ini serang apa? Mungkin kena batu atau apa ya. Bahkan sekarang ada apa sendal yang refleksi ini bagus ya. Ini sangat bagus ya. Karena dia banyak faktor yang dapat diperbaiki ya. Pikiran, cemas, insomnia, sakit kepala, bahkan didapat meningkatkan energi dan aliran darah. Nah, banyak orang sakit karena kelebihan energi atau kekurangan energi atau energi terhambat. Banyak orang sakit akibat darah yang enggak. Ini titik poin pentingnya nih. Sangat spesial. Titik KI1. Ya. Ini boleh pakai alat bantu yang lain. Bahkan Paras kemarin nih ada masukan dari di kampung, Pak, kalau sakit kaki di telapak kaki coba deh genteng keramik, genteng tanah liat dibakar. Terus kalau dibakar diambil di tempelkan telapak karena kesengatan gitu. Ya pengen nyoba aja gitu kan. Apa coba Pak sakit kaki itu. Jadi genteng dibakar, kemudian setelah itu di air sampai batasan aman kalau kita sentuh. Izin untuk yang tumor ya nanti ya. Kakak tumor hati-hati ya. Nanti ada poinnya ya, bukan di sini ya. Ini ya, hati-hati ya. Ini penting sekali ya. Pakai pensil tumpul boleh. Banyak orang yang jual alat pijit boleh ya. Boleh ya. Boleh ya. Kalau sambil sila atau sambil sila apa? Ini kayak kalau sih pakai ini kayak tangan kayak digerus ya. Nah, ini kayak digerus ya. Sambil sila ya. Walaupun nggak maksimal kalau sering dia ngeh juga tuh. Organ tubuh kita jadi ngeh juga kalau sering apa, sering disentuh kan orang kan sakit karena jarang disentuh ya. Nah, ya. Baik yang terakhir titiknya adalah di titik KI1 di telapak kaki. Nah caranya gini ya teman-teman ya. Ini bagian kaki dibagi 3 ya. Dibagi 1, bagi 2, 3 ya. Tarik tengah. Nah titiknya ini apa? Kalau kita ini ada cekuk lah. Nah cukup ya. Nah ini titik KI1 ya. Ini titik KI1 atau titik Yongkuan di telapak kaki di sepertiga bagian bawah ya. Ini untuk menenangkan pikiran, mengurangi cemas, untuk insomnia, sakit kepala, dan meningkatkan energi dan sirkulasi darah. Ya, dia titiknya nih. Oke,
ya. Nah, ini biasanya kalau suka pakai ini mah, pakai apa namanya? Ibu jari yang paling tekuk ya, ada ini kan, dia lebih kerasa biasanya. Ya, ini titik untuk menenangkan pikiran, mengurangi cemas, insomnia, sakit kepala, meningkatkan energi dan aliran darah. Ini sangat istimewa kalau mereka orang TCM menyatakan ini titik untuk meditasi, ya untuk meditasi atau grounding energi ya. Ya, nah ini titiknya jelas ini. Ini titik KI1 atau Yongguan. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang pelor saya karena kalau dulu pun bisa sibuk mijitin di sini. Alhamdulillah. Makasih Bunda Yuli sudah testimoni. Oke, sampai sini jelas ya Bunda. Ini sudah mau sesi akhir. 3 menit lagi. Saya, kayak. Nah, paham ya? Oke, sponsor. Pesan sponsor ya. Nah ya Bunda, Podas sebenarnya kegiatan hari-harinya bikin produk ya. Berbagai natural handmade. Ini salah satunya balsem. Ini produk balsam sudah lama dipakai oleh Dr. Vinja untuk terapi topung. Ya, untuk terapi topung. Jadi teman-teman yang di Pontianak boleh order ke Dr. Vinja ya. Atau hubungi nomor si Podas. Ini ada nomor si Podas ya. 0821 2619 14. Jadi silakan yang mau konsultasi, nanya-nanya apa boleh ya. Tapi izin waktunya, izin ya. Kalau boleh pagi setelah subuh dan malam ya setelah Isya. Nanti kalau apa pagi itu sampai sore itu ada kegiatan ya. Ini hari ini lagi dari kemarin lagi banyak orderan bikin sabun wajah. Lagi ini buatkan. Jadi kalau mau konsultasi mohon izin lepas subuh atau pada Isya ya. Ya, mohon izin ya. Mohon izin ya. Nah, ayo Bunda, supaya poin-poin tadi mendatangkan hasil yang maksimal, ini ada SOP-nya nih ya. SOP-nya. Nah, cara nekennya gimana? Gunakan ibu jari boleh tekan perlahan atau tahan ya. Tekan, tahan sampai 1 sampai 3 menit atau diputar pun boleh. Ketukan dengan di apa di tap ya, di tap juga boleh ya. Tekan ringan boleh atau berirama tekan, lepas itu juga boleh ya. Nah, per titik itu 3 menitan ya. 3 menitan ya. Berarti 3 menitan ya. Nah, ini kontraindikasinya tadi ya, yang wanita hamil, ada luka di daerah situ, penyakit berat, dan termasuk kanker tumor ya, jangan ya. Atau pasien yang sangat sangat lemah. Ya. Sebagai penutup dari Pak Odas, ikhtiar mencari kesembuhan bukan hanya tentang obat, tentang terapi, tapi juga tentang harapan dan doa. Oke, demikian saja Kang Inggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari Pauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fungsi Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah nih Bunda sambil praktek ya tadi ya. Kemudian juga ada yang kerasa iri gitu nyetrum waktu apa diputar-putar gitu ya di bagian samping kaki tadi yang di sekitar mata kaki. Ternyata mungkin itu efeknya ya sih Bu ya. Betul, Masya betul. Allah. Reaksinya, reaksi. Ada yang gatel nggak? Yang terasa Mungkin ada gatel. yang gatal nggak Bunda nih? Biasanya ada yang kayak gatel juga ada. Macam-macam lah. Ada Oh tuh. ada ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, mungkin di sini ada yang ingin bertanya nih kepada Sifu, karena kan tadi ada di tengah perjalanan juga yang bertanya ke Sifu. Nah, sebelum bertanya, Ayah Bunda, nah Irik mengajak kembali untuk meluaskan kebermanfaatan ya. Terus Sifu mengisi di sini di ruang asa dan terus ilmunya kebermanfaatannya semakin luas. Nah, barangkali Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya. Mari kita sama-sama sempatkan untuk bersedekah, berinfak ke ruang asa. Insya Allah ilmu yang disampaikan tidak hanya kepada kita, tapi kepada saudara-saudara kita di luar sana. Nah, barangkali ya Bunda, eh, dalam keluangan rezekinya, mari kita sama-sama support di ruang asa. Insya Allah akan disampaikan di kolom komentar yang ingin berinfak atau bersedekah di pagi hari. Terima kasih. Nah, silakan Sifu udah chat nih di kolom komentar bagi yang ingin berkonsultasi ya.
saran dari Sifu pada subuh ya, serta Betul, pada betul. Isya, insya Allah. Baik, silakan Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Sifu, khususnya seputar materi pada pagi hari ini atau baik, izin Sifu di sini sudah ada yang bertanya dari Boleh, Ibu boleh. Juni. Terasa gatal itu kenapa? Kalau boleh tahu. Itu pertama boleh jadi karena kurang bersih ya, baik dari tangan ataupun dari areanya. Nah, ini saran Pak Odas, area-area yang mau kita istimewa itu kalau boleh ambil handuk dikasih air hangat dibersihkan dulu gitu ya. Ini kalau praktek yang benernya gitu ya. Bersihkan pakai air hangat baru apa di stimulan gitu kan. Nah itu ada beberapa orang emang yang selalu begitu kan saya gatel. Kayak orang di bekam tuh ada yang suka gatel. Nah, itu biasanya karena faktor higienitas yang kurang maksimal. Atau memang ada alergi kulit yang emang kalau dia nyentuh itu ada alergi itu. Ada sebagian orang yang dia sangat sensitif kulitnya gitu. Tapi kalau sering sih insya Allah antihistaminnya akan bagus. Baik, Masya Allah. Seperti itu Bunda jawabannya. Dari Ibu Endang, Sifu, cucu sering jatuh katanya lemes. Yang dipijit bagian mananya ya untuk Nah kalau hati-hati misalnya ayah lemes. bunda yang punya anak, punya cucu sering jatuh. Terutama sering jatuh duduk, hati-hati tulang ekor yang kena tuh. Dan tulang ekor itu masalah serius untuk kesehatan tumbuh kembang. Jadi yang paling simpel ya kalau di apa di ayah bunda ada yang tukang urut ya misalkan ya. Tapi kalau enggak sendiri boleh di sepanjang tulang belakang ya. Sepanjang tulang belakang itu apa? Nanti bisa suka ada yang kalau kita urut ya suka ada yang memerah tuh. Itu ada tanda situ ada apa? Ada saraf penyepit. Jadi hati-hati bagi orang sering jatuh duduk ya. Hati-hati banget. Nah, salah satu poinnya tadi di apa di BL62 tuh, BL62. Ingat hati-hati ya, orang yang sering jatuh duduk dia kena kurang apa tulang ekornya tuh ketekan tuh hati-hati. Dan itu masalah serius di kedepannya. Titik buat masuk angin sebenarnya ada ya di lipatan sikut nih yang pernah belajar ya. Masuk angin ya, lipatan sikut. Kemudian apa di sini nih? Ya, ini anginnya dari luar apa dari dalam anginnya nih? Kalau angin dari dalam biasanya ngunyahnya nggak sempurna tuh. Makan terburu-buru tuh. Lagi makan minum itu suka mati. Tapi kalau angin dari luar ya dari kipas gitu ya. Nanti ada titik angin dalam, titik angin luar tuh. Ya. Ada PC6, ada SJ6 nantilah ya. Maka admin kalau ada orang yang serius belajar apa? Aku pressure ya, bolehlah kita tuntaskan ya. Ini kan apa Podas ambil yang mana-mana kira-kira orang yang baru belajar boleh buat gitu ya. Kalau mau serius memang harus duduk di majelis ilmu yang serius juga gitu ya. Ya, gitu ya. Itu barangkali ya. Oke. Masih banyak ya. Baik, baik. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah semakin menarik ya Bunda ya. Silakan Pak Agung tadi sudah bertanya. Nah, bagi Ayah Bunda silakan yang ingin bertanya lagi boleh ya, baik itu resen ataupun di chat, insya Allah kita akan bacakan. Ada lagi Bunda? Sama, sama-sama ya Bunda ya. Baik dari Ibu Yuli, saya kalau tidur dunia serasa berputar, tapi kalau sudah beraktivitas ya biasa. Ada ya. Bunda ya. Coba dicek Bunda ya, dicek, diperiksa darah ya. Ini jangan-jangan vertigo, jangan-jangan ya. Vertigo itu banyak karena apa? Asam lambung juga vertigo juga banyak ya. Tapi kalau aktivitas yang biasa, makanya ini ajan izin ya ayah bunda. Sebelum tidur baiknya amalkan amalan adab-adab tidur ya. Wudhu ya, baca 3 kul. Dan yang paling penting ada sahabat Rasul, bukan orang hebat, bukan orang ternama, tapi dijamin masuk surga. Amalannya biasa. Ternyata dia punya keistimewaan. Setiap mau tidur, maafin orang-orang yang telah berbuat salah sama dia. Hebat tuh orang. Amalannya tiap mau tidur, maafin orang-orang yang berbuat dosa kepada dia. Dia maafkan semuanya gitu. Ya, nah itu ya. Jadi dia periksa ke ini ya, ke secara ini ke medis ya. Takutnya karena orang yang apa setelah berputar itu mayoritas dialami oleh orang-orang yang vertigo ya. Itu. Untuk leher kaku, nah ya bunda nih penting juga nih. Kak ini penting diamalkan ya. Kalau boleh nih jendela kamar kita
tidak berdekatan dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau boleh ya. Atau jangan sering buka-buka apa. Jadi gini, salah satu efek gangguan leher tuh karena angin dari luar masuk ke bantal keserap oleh pori-pori di leher tuh. Itu namanya kalau di kita namanya chenlock, chenlock ya, gangguan leher kaku. Atau ada yang bilang ini salah bantal, bantal disalahin gitu. Kasihan bantal ya. Itu insya Allah ayah bunda boleh yang tadi di stimulan insya Allah ya. Biiznillah ya. Betis kanan pegal di GB 34 ya bunda ya. Sama ST 36 yang tadi tuh, yang di bawah lutut ya. Untuk mengatasi lutut bekas cedera sebelumnya, kadang-kadang masih ngilu bahkan ketika imun menurun nggak bisa. Ini usia berapa? Bunda Pera apa ya Pera nih? Ya, ini perlu diperiksa ya, yang apa bekas apa cedera itu ya, karena boleh jadi apa ada pergeseran yang belum maksimal atau mungkin tendonnya pecah atau apa ya. Meski di apa diperiksa lebih lanjut ya, tidak bisa serta-merta begini karena khawatir ya ada otot yang pecah ligamennya atau pergeseran posisi ini walau alam ya ini harus diperiksa lebih lanjut ya. Tensi rendah, nah ini kalau rendah tuh biasanya untuk yang rendah itu boleh mengkonsumsi sari kurma ya, sari kurma buah bit ya. Dan ayah bunda nih ada si Podas sudah buat terapi jus holistik. Jadi bagi orang-orang yang pengen berobat dengan rasa yang enak itu tinggal minum jus. Tapi jusnya dibuat berdasarkan penyakitnya apa. Nih, Pak sudah buat apa e-booknya. Silakan dijapri ya, dijapri ya. Asma, asma tuh 2 minggu lalu materinya tuh. Dia di antara apa dua puting tengah-tengahnya tuh. Itu bagus buat asma tuh. Vertigo di kaki ya, di kaki yang LV3 tuh, yang kaki tuh. Kalau saya suka lihat yang hijau saat buka pintu, eh, apa maksudnya Ibu Yuli nih? Kalau saya suka lihat yang hijau di saat buka pintu, maksudnya apa ya? Lihat apa? Mungkin Di cahayanya bias, mungkin apa sih Bu? ah, Jadi eh, banyak yang hijau seperti itu. Hanya sementara. oh gitu. Iya, iya. Walau apa ya? Ini baru juga nih, Pak. Ada ya. Mungkin tanaman, mungkin. Maksudnya gini apa? Nih, kenapa Pola sarankan jendela kita agak jauh dari tanaman? Kalau malam hari tanaman ngeluarin apa sih tanaman malam hari? Karbon dioksida. Itu masuk ke kamar. Boleh deket deket tanaman, tapi malam ditutup ya. Jangan dibuka. Karena kalau pagi hari tumbuhan itu mengeluarkan oksigen itu bagus tuh masuk ke kamar. Tapi kalau malam hari tumbuhan itu mengeluarkan racun karbon dioksida. Ini titip juga nih kepada yang muda-muda yang suka olahraga malam, hati-hati olahraga malam. Apalagi di taman-taman. Malam hari tanaman mengeluarkan karbon dioksida itu racun. Kita hirup, kita seduh ya. Ya, kalau pagi-pagi oke lah, ya, ya. Jadi bukan boleh tidak, tapi diatur waktunya ya. Sipu ini kenapa sejak pada subuh kelayangan? Coba ditensi bunda ya, berapa tekanannya ya, ya. Tapi pasti yakin ya dan merasakan manfaatnya ketika kita menstimulan poin-poin tadi itu insya Allah karena dia poin itu saling berkaitan dengan yang lain maka dia akan yang lain pun akan ikut efek imbasnya kebaikannya. Insya Allah dicoba insya Allah ya walaupun poinnya di kaki karena kaki itu persimpangan ya dari apa energi di depan masuk ke bawah terus dia akan naik lagi lewat ke belakang tubuh. Nah, itu persimpangan di kaki. Nah, kita betulkan persimpangannya dulu ya, sebelum ke organnya. Nah, kalau 2 minggu lalu, Sipu mengajarkan apa titik daya tahan tubuhnya. Ada yang di tangan, di sikut sini ya, di dada, di sini. Itu titik-titiknya untuk membantu imunitas ya. Untuk darurat apa yang dikonsumsi kelengan ya. Itu Bunda Yesi ini berapa itu? Apa, normal kah atau gimana nih? Karena puyeng itu bisa banyak faktor ya. Sakit lambung juga bikin puyeng. Kurang tidur bikin puyeng. Banyak utang juga bikin puyeng nih. Yang mana puyeng ini?
Ya, Bunda izin ya. Apa nih maksudnya tuh itu apa? Oke baik, Bunda nih. Ya, ini pegangan bawah ya. Ini kan ini ada bawah ya. Ini atasnya nih. Ini gini ya. Diputar-putar nih. Ini titik jantung, ini titik paru-paru sebenarnya. Ya. Maka ini puyengnya dicari apa tensinya belum ketemu ya. Karena tadi walau alam ya. Apa karena tadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Jadi Mas juga belum bisa memastikan ya karena emang perlu ada data-data yang lainnya. Ya, kalau emang puyeng karena darah rendah, konsumsi sari kurma, buah bit itu bagus ya untuk meningkatkan zat besi atau apa daun kelor, nah, itu juga bagus ya, bagus. Tapi kalau puyeng karena darah tinggi itu kan lain ceritanya lagi. Ini walau alam ya Bunda ya, ya, walau alam ya, walau alam. Mungkin cukup Bang Kang Nugi, sudah jam 7.12. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Ibunda, sahabat-sahabat Ruang Asa yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mempraktikannya sedikit demi sedikit, rutin ya. Tadi kata Sibu, rutin mempraktikan dan juga Insya Allah, Ayah Bunda, kalau misalnya yang ingin berinfak, silakan berinfak untuk keberlangsungan dakwah yang lebih luas. Silakan Sibu untuk closing statement. Baik, hari ini kita belajar bersama tentang pamer pijat asik meridian kaki. Bukan hanya sekedar menekan titik meridian, tetapi bagaimana kita merasakan aliran energi kehidupan di dalam tubuh kita. Ingatlah, setiap pijatan kecil yang kita lakukan bukan hanya menyentuh tubuh, melainkan juga membangunkan harmonisasi jiwa. Semoga ilmu ini menjadi jalan baik kepada kita semua untuk merawat diri, menolong sesama, dan menjaga kebersihan hidup. Karena kesehatan bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sipu menyampaikan dari Cianjur, Jawa Barat. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih Sifu, Baik, jazakumullah ini khairan kathiran, Masya Allah. Kalau boleh tahu Cianjurnya di mananya Sifu? di Ciranjang. Oh, Masya Allah. Dulu Kak ini Inggi di pernah mana Kak tinggal, Inggi? kalau sekarang di Malang. Dulu pernah tinggal 6 bulan di Cibeber. Oh, dekat-dekat. Silakan yang mau ke Cianjur, Pak Odas nih hari-hari di tempat workshop ya lagi bikin banyak orderan sabun nih. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia dua Kita minggu di kampung, 2 minggu di Masjid Asa di Bekasi. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Bunda nih, yang dekat ke Cianjur silahkan ya, Boleh silakan, silakan. Dengan bersilaturahim, senang hati silakan. berkonsultasi dengan si Fuadas. Silahkan kontak beliau dan kita doakan semoga si Fuadas senantiasa sehat selalu, ilmunya Amin. selalu bermanfaat seluas-luasnya bukan hanya Amin. kita ya, di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Sama-sama kita cukupkan Bunda, Ayah, sama-sama semuanya dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa. Kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma Asyhadu bihamdika. an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Kami dari tim Asa pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, izin pamit, Atur nuhun, Sifu. pamit semuanya, selamat beraktivitas, mudah-mudahan berkah.